Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Masyarakat Kabupaten Sintang sekalian, kenormalan baru ya, atau the new normal itu kita ingin kembali hidup produktif. Proses belajar mengajar juga kita ingin kembali juga berjalan. Tapi kita mesti sadari semuanya mesti berjalan dengan sehat dan aman. Ya, jadi kembali produktif dengan sehat dan aman. Lalu dengan konsep ini, the new normal, kenormalan baru, terlihat bahwa kita melakukan relaksasi di berbagai pembatasan sosial yang kita jalankan. Kalau kita tidak hati-hati akan dibayar mahal. Kita memang menuju new normal, kenormalan baru, tapi semuanya kita siapkan dengan hati-hati. Semuanya, protokolnya, edarannya, penegakan peraturannya, contohnya, benchmarkingnya dari berbagai sektor yang kita siapin. Negara kita ini sekarang berada pada sekitaran puncak pandemi COVID-19. Saya bilang sekitaran karena memang sangat tergantung dengan kecepatan pemeriksaan polimerase chain reaction sebagai golden standard penentuan positif atau tidaknya corona. Dari kemarin sesudah jam 12 sampai jam 12 pagi tadi ini tertinggi ya, negara kita ini bisa memeriksa PCR 16.000 lebih, sehingga wajar bahwa hari ini di seluruh Indonesia ditemukan angka juga tertinggi pertama kalinya 1043 kasus yang terkonfirmasi positif corona. Artinya kita ini baru di sekitaran puncak pandemi, yang memang kita belum tahu juga kapan mulai melandainya. Sementara masyarakat sudah euforia dengan the new normal, kenormalan baru. Ya, jadi pesan saya buat masyarakat, oke, kita siap-siap untuk hidup produktif dengan sehat dan aman. Tetapi juga jangan kendorkan, ya, jangan kendorkan pembatasan sosial yang kita lakukan. Masker lebih sering dipakai, menjadi bagian gaya hidup, lifestyle kita. Cuci tangan 20 detik minimal dengan sabun, ya. Kemudian jaga jarak di berbagai aktivitas yang diizinkan. Itu pertama. Yang kedua, kepada masyarakat Sintang, teman-teman dari gugus tugas COVID-19 yang ditunjang oleh seluruh Forkompinda, ya, seluruh jajaran kita bekerja keras. Selain untuk menegakkan pembatasan sosial, yang paling penting kita bekerja keras untuk melakukan tes, telusur, dan isolasi. Sehingga sampai saat ini kita sudah melakukan kontak tracing, itu sampai ribuan. Ya, sampai ribuan. Kemudian lagi kita sudah berhasil menelusuri yang reaktif, artinya sudah ada polisinya dan antibodinya di dalam badannya, ya kan? Sehingga kita tanya, kalau ada polisinya pasti ketemu penjahatnya di mana, kan? Nah, itu kita sudah mana datanya tadi? Hampir 500 orang yang reaktif, ya. Reaktif nggak ada masalah, ya. Dari yang reaktif tersebut sudah keluar datanya, sebagian besar negatif. Ya, kita masih menunggu sekitar 257 lagi yang sudah kita swab, sudah kita kirim ke Jakarta. Hari ini kita menerima hasil swab dari pemeriksaan swab orang-orang yang sudah kita telusur dan sudah kita isolasi tadi. Jadi pada dasarnya mereka sudah kita isolasi sejak tanggal 29
Mei, jadi sekitar udah 10 harian. Ada satu juga yang sudah kita isolasi hampir 2 bulan, ya, ada satu. Nah, itu 6 orang hasilnya dia positif. Kita menerima yang 16 negatif, berapa puluh lagi yang lainnya negatif, ya, tapi kita menerima yang 6 ini hasilnya positif. Sehingga itu kita konfirmasi sebagai kasus konfirmasi. 6 orang tersebut terdiri dari 2 klaster, 2 kelompok. Ya. Yang lama kita telusurkan dari klaster Temboro, ya, Magetan, itu kita dapat tambah satu lagi yang positif, tapi dari lini ketiganya. Nah, jadi bukan dari santrinya nih, ya, dari lini ketiganya. Artinya apa? Artinya bahwa di Sintangis itu sudah terjadi transmisi lokal. Ya, itu yang masyarakat mesti hati-hati, ya, tanpa gejala. Lalu ada klaster baru yang memang selama ini sudah kita lakukan tes, kita lakukan penelusuran, yaitu kita sebut sebagai klaster Jembatan Kapuas. Pada klaster ini kita sudah melakukan tracing sebanyak 456 orang yang kita tracing, ya. Kita lakukan rapid test, kita lakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya itu yang reaktif itu ada 73 orang yang reaktif. Dari yang 73 ini, ya kan, kemudian sudah keluar hasilnya hari ini, yang negatif 16, ya. Lalu yang positif 5 orang dari klaster ini, klaster Jembatan Kapuas, ya, 5 orang, ya. Mereka sudah diisolasi selama kurang lebih 10 hari, ya, di ruang isolasi mandiri khusus, ya. Ada yang di rumah masing-masing secara mandiri ketat, ada juga di perumahan institusi, ya, secara ketat. 6 orang tersebut, 1 pria 31 tahun dari klaster Jembatan Kapuas, alamatnya di Kecamatan Sintang, OTG, ya, orang tanpa gejala 262, tanpa gejala sama sekali, sehat walafiat saja, hasilnya positif, kita sebut konfirmasi 7, ya, konfirmasi COVID-19 yang ke-7. Kan selama ini kita sudah punya 6 kan, ini yang ke-7. Sudah diisolasi selama 10 hari di ruang isolasi mandiri, sehingga yang bersangkutan akan kita tingkatkan sajalah, ya, dengan terapinya, ya, dan isolasinya kita tingkatkan. Yang kedua, OTG 263, pria 36 tahun dari klaster Jembatan Kapuas, alamatnya di Kecamatan Sintang, juga sudah diisolasi kurang lebih 10 hari, ya. Hari ini keluar konfirmasinya. Mereka diambil swabnya itu tanggal 2 dan tanggal 3 bulan Juni, ya, kira-kira seminggu lalu kan. Nah, itu positif juga 1, tambah lagi, sehingga kita sebut ya sebagai konfirmasi ke-8, tanpa gejala, sehat walafiat. Kita lanjutkan isolasinya, tapi tentu lebih ketat dan tentu diberikan dengan terapi untuk COVID-19-nya. Kemudian temannya, ya, OTG 264, pria 34 tahun dari klaster Jembatan Kapuas, alamatnya di Kecamatan Sintang, sama. Jadi sudah kita isolasi selama kurang lebih 10 hari, ya, rapid testnya reaktif, kemudian swabnya keluar hari ini positif, kita lanjutkan lagi isolasi mandiri, ya, tentu jauh lebih ketat, dan kemudian lagi yang mendapat terapi untuk COVID-19. Jadi itu konfirmasi ke-9, ya. Konfirmasi ke-10, pria 30 tahun, klaster Jembatan Kapuas, ya, dari Kecamatan Sintang nih, ya, sama seperti teman-teman yang lain, sudah diisolasi selama 10 hari. Hari ini konfirmasi swabnya positif, kita lanjutkan isolasinya. Yang kelima, perempuan 54 tahun, ya. Ini dari klaster Jembatan Kapuas juga, ya. Jembatan Kapuas juga, ya, ini sama perjalanannya. Jadi reaktif tanggal 29, kita swab pada tanggal 2 dan tanggal 3, ya kan, hasilnya konfirmasi positif, sudah diisolasi kurang lebih 10 hari. Lanjutkan isolasi lebih ketat, terapi kita berikan, ya. Pesan Pak Gubernur, madu dengan telur,
ya. Nah, itu juga diberikan lah, ya. Itu konfirmasi yang ke-11. Konfirmasi yang ke-12, nah ini beda. Ini pria 21 tahun, jadi masih anak muda ya, 21 tahun, sehat walafiat, jadi orang tanpa gejala. Ya. Dia itu klaster Magetan, tapi lini ketiga malah ya, sudah menjadi lini ketiga ya, yang menunjukkan kepada kita berulang-ulang saya bilang bahwa transmisi lokal sudah ada di Sintang. Ya. Nah itu dia rapid testnya tanggal 1 Juni, ya, hasilnya reaktif. Kemudian langsung di swab pada tanggal 2 dan tanggal 3, hasilnya pun sudah keluar hari ini. Dia merupakan konfirmasi ke-12, alamatnya di Sungai Tebelian, ya, di Kecamatan Sungai Tebelian, ya, di tempat yang kita lakukan micro lockdown dulu itu, ya, di Rarai, ya. Tentu udah beranak nih Rarai ini, ya, tambah satu lagi, ya. Tapi dia sehat walafiat, orang tanpa gejala dan sudah diisolasi malah lama. Bukan lagi baru 10 hari, mungkin sudah hampir berapa bulan lah ya sudah diisolasi, kira-kira demikian. Itulah, jadi total sekarang ini orang tanpa gejala ya, yang sudah kita isolasi, kemudian kita swab kerongkongan dan hasilnya positif, total sudah 12. Satu sudah sembuh, kita berharap menunggu hasil ya swab kerongkongan bagi 5 lainnya, karena yang pertama kita rawat dulu 6 ya, 5 lainnya segera akan keluar ya. Nah kemudian lagi yang baru ini ada 6, jadi 12 konfirmasi corona di Sintang, 1 sembuh. Kita berharap semuanya sembuh ya. Mereka ini mulia karena yang klaster jembatan Kapuas pun juga itu melayani banyak orang, melayani bangsa dan negara kita ya. Nggak usah ada stigma karena memang teman-teman itu semuanya sudah kita isolasi sejak 10 hari yang lalu, khusus satu yang di Tebelian itu sudah sebulanan kali ya. Nah, jadi kita masyarakat tidak perlu khawatir ya. Nah, tapi janganlah ya, saya ingatkan kembali euforia the new normal nih ya, kenormalan baru ini lalu mendorong kita nih tengah ya. Saya lihat nih warung-warung, kedai-kedai kopi udah mulai ramai lagi, kita lihat lagi kan ya. Nah, jadi Indonesia baru memasuki sekitaran puncak pandemi ya. Kalau kita lihat Semarang lah, PSBB new normal gagal disambung dengan PSBB ya, Semarang udah ya disambung lagi dengan PSBB itu ya. Hari ini di DKI Jaya sudah 232 lagi kasus, 200 lebih ya. Jawa Timur masih sebagai epicentrum baru ya kan penyebarannya ya. Jadi kita nggak usah panik ya, khususnya di Sintang, karena TTI, tes telusur dan isolasinya kita lakukan dengan benar, sehingga ini hanya orang pasien yang memang sudah kita isolasi lalu terkonfirmasi positif menjadi kasus konfirmasi COVID-19. Tapi juga ya masyarakat tetap waspada. Kita melihat dalam alur pelayanan kita ini kita terhambat dengan tes PCR berbagai kelompok masyarakat ya, baik yang OTG maupun yang non OTG mengeluhkan, pihak keluarga mengeluhkannya lamanya hasil PCR. Teman-teman rumah sakit juga mengeluhkan ya. Jadi kita on the track dengan rencana kita pembelian PCR yang nanti join antara kita itu digunakan di 5 kabupaten ini dengan provinsi itu berjalan. Proses pengadaan barang dan jasanya sudah kita mulai. Ya kita doakan semoga PCR itu cepat datang ya, karena itu mutlak. Kalau udah ada PCR itu kita belum siap untuk the new normal, kenormalan baru kita belum siap ya, itu tetap kita lakukan ya. Jadi saya rasa itu ya penjelasan saya. Jadi ya kita mari kita siap-siap, kita transisi, kita ingin ke normalan baru dengan sehat dan aman ya. Tetap waspada, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita ya, termasuk tangga kita, jaga desa kita, kelurahan kita, jaga Kabupaten Sintang. Jangan Sintang kalah lawan corona. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.